berjumpa kembali Bapak, Ibu, rekan-rekan, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan dalam Selamat Berefleksi pada saat ini. Kembali dengan saya, Pendeta Dina. Bapak, Ibu yang terkasih juga sahabat, tentu saja kita berakar dari keluarga kita masing-masing. Kita punya orang-orang yang kita kasihi di dalam rumah kita. Kerap kali kita rukun bersama dengan mereka, namun ada kalanya juga kita ada dalam persoalan bersama dengan anggota keluarga kita. Tapi satu hal yang selalu kita ingat di dalam hati dan pikiran kita, keluarga adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Dan renungan pada Selamat Berefleksi saat ini akan memulai seluruh tema pembinaan di bulan ini mengenai keluarga. Dan saya akan membukanya dengan sebuah tema, yaitu keluarga, alat penting untuk membentuk generasi. Nah, bercermin dari kitab suci pada saat ini yang bersama-sama kita akan baca dan renungkan. Ada dua kisah yang saya mau ajak untuk kita renungkan. Yang pertama dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang kelima, di mana kita bertemu dengan seorang pemimpin jemaat yang hebat bernama Timotius yang kiprahnya yang luar biasa dan membanggakan di dua jemaat yaitu Korintus dan Efesus, dipengaruhi kepemimpinannya oleh keberadaan dua perempuan dalam hidupnya, yaitu neneknya Louis dan ibunya Eunike. Louis adalah keturunan Yunani, hidup di kota Listra, sebuah kota yang amat marak dengan penyembahan dewa-dewa. Tapi yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, dan rekan-rekan muda, Louis sebagai nenek dapat mengasuh cucunya dengan baik sehingga cucunya bisa menjadi seorang pemimpin rohani yang baik. Demikian juga dengan Eunike, ibu dari Timotius. Namanya sendiri berarti adalah kemenangan. Eunike adalah seorang ibu yang juga luar biasa. Sekalipun dia tidak mendapatkan pertolongan cukup dari pasangannya untuk dapat mendidik putranya yang terkasih, tetapi bersama dengan nenek dari Timotius yaitu Louis, mereka berdua bisa bekerja sama sebagai bagian dari keluarga untuk mendidik dan mengasuh Timotius di kota Listra sehingga dapat menjadi seorang anak yang bisa dibanggakan. Mungkin kita bertanya, apakah memang kepemimpinan generasi keberhasilannya ditentukan dari peran ibu atau perempuan saja? Tentu saja tidak, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Di dalam perjanjian lama misalnya, dalam 2 Raja-Raja pasal 23 kita bisa melihat bahwa bukan hanya perempuan yang punya peranan untuk membentuk sebuah generasi yang hebat. Nah, kita tahu bahwa Raja Yosia yang dididik untuk menjadi seorang raja di usia yang masih muda yaitu 8 tahun dapat menjadi alat keselamatan Tuhan bagi bangsanya melalui didikan seorang imam besar, seorang laki-laki bernama Hilkia. Hilkialah yang membawa Yosia untuk punya pengaruh baik di dalam kehidupannya dan melakukan reformasi atau pembaruan iman bagi bangsa Israel pada saat itu. Dari dua kisah ini kita belajar apa, Bapak, Ibu, Saudara, dan sahabat yang terkasih? Kita belajar bahwa begitu banyak faktor di dalam kehidupan kita yang amat sangat mempengaruhi adanya generasi yang baik dalam kehidupan gereja. Tentu saja kita menginginkan anak, cucu kita, bahkan cicit kita semuanya bisa menjadi seseorang yang membanggakan, seseorang yang mengasihi keluarganya, mengasihi rekan-rekannya, mengasihi pekerjaannya, dan memberi yang terbaik dalam kehidupan mereka bagi orang lain. Tetapi tentu saja itu tidak bisa didapatkan dengan hasil yang mudah dan instan. Kita perlu proses, kita perlu perjuangan. Karena itu untuk membentuk sebuah keluarga yang sehat, di mana di dalamnya ada persaudaraan yang rukun, di mana di dalamnya ada suami istri yang saling mengasihi dan mencintai, di mana di dalamnya ada hubungan antara orang tua dan anak yang harmonis, tentu saja perlu upaya dari setiap anggota keluarga. Perlu kesehatian untuk memahami bahwa berkat itu mengalir dari atas, yaitu dari Tuhan Allah sendiri. Karena itu di dalam kita menjalankan hidup dan fungsi kita sebagai anggota keluarga,
kita perlu memiliki hubungan spiritual yang baik bersama-sama dengan Tuhan. Hubungan kita bersama dengan Tuhan Yesus sendiri, persekutuan kita bersama dengan Dia sendiri harus bertumbuh sehingga kita semua bisa berakar dan kita bisa berbuah. Untuk menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik dimulai dari rumah kita. Sehingga ketika kita bisa menjadi saluran berkat di gereja atau di masyarakat, itu semua dimulai ketika kita pun sudah menjadi saluran berkat bagi anggota keluarga kita masing-masing. Karena itu, biarlah di bulan ini, di bulan Juli, kita bersama-sama merenungkan apa arti dan makna keluarga bagi kita. Bagaimana peran mereka mendukung kita dalam kehidupan kebersamaan. Baik itu di dalam keluarga, dalam pekerjaan kita di kantor atau dimanapun, dalam hidup kita bersekolah maupun di tengah-tengah kehidupan kita pelayanan di gereja. Keluarga adalah sistem pendukung yang utama. Merekalah tempat di mana kita pergi kemudian pulang kembali. Yang menarik, di dalam bahasa Inggris ada dua kata yang dipakai untuk menyebut kata rumah, yaitu home dan house. Gitu ya. Kata house sekali menunjuk pada tempat atau bentuk dari rumah itu sendiri. Sementara kata home itu menunjuk pada keadaan yang ada di dalam lingkungan rumah itu. Jadi ada yang menunjuk pada gedungnya atau bentuk bangunannya, tapi juga home itu menunjukkan juga bahwa rumah itu juga ditentukan dari keberadaan dan suasana persaudaraan yang ada di antara orang-orang yang ada dalam rumah. Nah, karena itu jangan hanya wujudkan house di dalam rumah kita, wujudkan juga home, ya, rumah yang sungguh-sungguh menyenangkan, rumah yang sungguh-sungguh jadi berkat buat kita, rumah di mana kita menyenanginya, rumah di mana kita bisa pulang, beristirahat, berinteraksi, bertemu dengan keluarga yang menyehatkan kita secara lahir dan batin. Jadi mari kita gumuli tema ini yang saja akan dikupas lebih jauh nanti bersama dengan para pendeta yang lain. Dan semoga hidup berkeluarga kita menjadi semarak. Mudah-mudahan dalam pertolongan Tuhan ada dan mestinya, dan kita berdoa ada anak-anak yang baik, pemimpin-pemimpin handal seperti Yosia dan Timotius yang hadir dalam generasi-generasi gereja berikutnya oleh karena bentukan yang dilakukan oleh keluarga yang sehat secara jasmani dan juga secara rohani. Sampai berjumpa lagi, Tuhan Yesus memberkati.